Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa Arum dari Prodi Sosiologi angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan suatu cuplikan video singkat mengenai interferensi negara terhadap pasar. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Nurhaliza yang telah memberikan suatu tugas ini. Dengan ini saya akan mengetahui suatu tentang interferensi negara terhadap suatu pasar. Demikian saya akan menyampaikan suatu videonya. Ya, untuk masuk lebih ke 3 poinnya, kita harus tahu apa itu intervensi negara terhadap pasar. Jadi, intervensi ekonomi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga internasional dalam ekonomi pasar untuk mempengaruhi ekonomi di luar tugas utamanya. Jadi tugas utama pemerintah itu adalah mencegah suatu penipuan, melaksanakan suatu kontrak, dan menyediakan barang dan jasa kepada publik atau kepada konsumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan interferensi ekonomi terhadap pasar, agar perekonomian di Indonesia atau perekonomian di atas pasar ini dapat berdiri dengan kokoh dan tidak ada suatu kecurangan di antaranya. Ya, yang pertama itu ada penentuan sistem pasar, yang dimana dalam pasar terdapat suatu sistem yang berpaduan antara ini aturan dan atau cara menjadi satu kesatuan untuk tujuan perekonomian. Nah, jadi di dalam suatu sistem pasar itu ada suatu aturan agar menjadi tujuan perekonomian itu menjadi baik di Indonesia. Jadi masyarakat ini akan menjadi baik, tidak ada suatu kesalahan dalam perekonomian di atas pasar. Yang dimana kita tahu kan di pasar pasti banyak suatu penjual dan pembeli. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, kecurangannya. Maka negara membuat suatu penentuan sistem pasar yang dimana berfungsi sebagai sarana untuk melakukan produksi. Nah, yang kedua itu untuk mengorganisasikan kegiatan individu. Dan ketiga itu untuk menciptakan mekanisme agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik dan pelanggan dapat menikmati suatu hasil dari produksi ini dengan baik. Jadi tidak ada suatu kecurangan di antara itu. Dan yang kedua ini ada kontrol dan kekuasaan atas pasar. Yang pertama kita harus menjelaskan apa itu kontrol pasar. Di mana kontrol pasar adalah salah satu yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu pasar, dan tanpa ada suatu kontrol maka pasar ini akan tidak berjalan dengan lama atau dengan tidak berjalan dengan baik. Kontrol ini berfungsi sebagai untuk keberlangsungan dan kemarketingan perusahaan ataupun pasar. Jadi untuk membantu suatu pemasaran di pasar antara penjual dan pembeli, konsumen dan produksi, oke. Dan yang selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu atau poin yang ketiga itu ada regulasi, distribusi dan aturan jual beli di pasar. Jadi yang pertama kita harus tahu apa itu regulasi. Nah, regulasi itu adalah suatu peraturan yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu suatu masyarakat ataupun suatu pasar atau si pasar tersebut dengan tujuan tertentu, seperti regulasi bisnis, yang dimana bahwa regulasi bisnis ini adalah suatu aturan yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan suatu usaha atau bisnisnya, yang berfungsi untuk menertibkan perilaku para perusahaan atau konsumen dalam batasan pasar. Begitu juga dalam pasar, ya kan, untuk mengatur suatu perilaku dari konsumen atau produksi dari pasar. Dan selanjutnya itu ada distribusi. Distribusi itu adalah suatu kegiatan yang menyebarkan produksi dalam suatu keseluruhan pasar sehingga banyaknya orang yang dapat membelinya, atau suatu aktivitas menjual atau mengirim produk dari produsen ke pelanggan atau ke konsumen. Dan yang terakhir itu ada aturan jual beli, yang dimana menurut syariat Islam aturan jual beli ini ada 3. Yang pertama itu berakal, maksudnya harus berakal sehat, agar tidak mudah terkecohkan. Dan yang kedua itu ada dengan kehendaknya sendiri, maksudnya itu tidak dalam keadaan dipaksa. Kita dalam keadaan kita sendiri mau membeli, misalnya kita berkebutuhan membeli cabai di pasar. Nah, kita beli cabai di pasar, jangan kita membeli, kita butuhnya cabai tapi kita beli
bawang, lalu bawang kita masih ada di rumah ya kan. Ketiga itu tidak mubazir ya, jadi membelilah secukupnya. Namun, menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli itu ditegaskan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi aturan jual beli dalam hukum perdata tersebut di mana si pihak satunya ini mengikat dirinya dan menyerahkan suatu kebendaannya, dan si pihak lainnya membayarnya dengan harga yang telah dikonsistennya atau telah dijanjikan dengan pihak satunya itu, maka terjadi suatu jual beli. Dan dalam aturan jual beli di pasar kita harus juga jujur, tidak boleh bohong, seperti aturan timbangan dalam pasar ya kan, terus dalam harga, dalam jual belinya atau tukar alat penukarnya. Oke, tidak boleh saling bohong karena kita sama-sama menguntungkan, yang dimana kita butuh barangnya itu dan orang itu membutuhkan suatu duit yang telah kita tukarkan dalam membeli barang tersebut. Nah, jadi kegiatan jual pasar itu sangat begitu menurut saya sih begitu ekstrim. Jadi kita harus jujur, kita juga harus pandai agar tidak mudah terkecohkan dalam suatu jual beli di pasar. Oke, demikian video singkat saya mengenai intervensi negara terhadap pasar. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pendengar ataupun bagi audiens yang telah mendengarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.